Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, sosok-sosok jatuh dari langit dan akhirnya mendarat di alun-alun. Di langit yang jauh, sinar cahaya terbang cepat dari jauh, membawa serta tekanan yang kuat dan jatuh dari langit satu demi satu. Para praktisi top seperti Liu Tianba dan Chen Yi juga telah hadir. Chu Guangsheng melirik ke arah kerumunan, ekspresinya sedikit mengembun. Karena dia menemukan bahwa tampaknya ada lebih banyak praktisi kuat yang telah muncul saat ini. Kayaknya beritanya sudah menyebar. Suara angin kencang lainnya datang dari kejauhan. Dan Yahuan terlihat turun dari langit, lalu mendarat di depan semua orang. Hahaha, semuanya ada di sini. Tawa Yahuan ketika membuat semua orang yang hadir terdiam. Semua orang menatapnya dengan pandangan penuh tanya. Kalau bicara soal pemahaman sumber kutukan, saya khawatir tidak ada seorang pun di sini yang dapat membandingkan dengan orang ini. Yohuan tersenyum tipis, lalu mengalihkan pandangannya ke langit yang jauh. Di sana, matahari yang awalnya agak kabur telah terlihat jelas. Di sekitarnya, matahari, lingkaran udara panas yang terlihat dengan mata telanjang menyebar. Terus menyebar ke semua penjuru dunia. Dan di atas matahari, bulan gelap tampak diam-diam tergantung. Dengan cahaya dingin yang terpancar darinya, membuat orang-orang merasa sedikit merinding. Matahari dan bulan bersinar bersama, yang jarang terlihat dalam satu abad, sekarang muncul pada saat ini. Ekspresi wajah Chu Guangsheng tampak aneh. Dia bisa merasakan bahwa saat matahari dan bulan muncul bersamaan, suhu menjadi tidak terduga. Ada sedikit rasa dingin di tengah panas yang menyengat, yang tampak sangat aneh. Saat matahari dan bulan bersinar bersama, selanjutnya penghalang akan muncul. Dia perlahan menutup matanya dan indera spiritualnya langsung menyebar. Kemanapun kekuatan spiritualnya menyebar, terlihat energi yin dan yang menyatu, seperti ratusan sungai yang mengalir ke lautan. Namun, meskipun lintasan pertemuan ini sangat jelas, ia tidak dapat mendeteksi tujuan akhirnya. Apakah terhalang oleh suatu kekuatan? Tepat saat dia bertanya-tanya, Yohuan bergerak lalu muncul di langit di luar gunung. Dia menoleh ke belakang lalu berkata dengan lantang, "Semuanya, aku akan menggunakan pel pemecah batas untuk melemahkan penghalang ini. Jika saatnya tiba, tolong lakukan yang terbaik untuk menghancurkan penghalang ini." Begitu dia selesai berbicara, Yohuan bergegas keluar dan langsung menuju ke langit yang jauh. Setelah itu, orang-orang berbondong-bondong meninggalkan gunung satu demi satu untuk segera mengikutinya. Setengah jam kemudian, di langit yang kosong, sesosok muda berdiri di udara, di mana puluhan sosok berdiri di belakangnya. Matanya menatap sekeliling, bulan gelap dan matahari besar tampak sangat dekat dalam jangkauan. Yohuan menarik nafas dalam-dalam. Wajahnya menjadi serius. Dia membentuk segel dengan kedua tangannya, dan cahaya ungu melesat ke langit, langsung menuju matahari dan bulan. Gelombang udara langsung menderu. Cahaya ungu akhirnya berhenti di bawah matahari dan bulan, lalu berubah menjadi pil ungu yang bundar. Saat segel di tangan Yohuan terus berubah, pil penghancur batas mulai bergetar sedikit. Dan ribuan cahaya ungu melesat keluar darinya, terus-menerus berkumpul di udara.
Secara bertahap, energi yin dan energi yang tampak menyatu di langit. Di bawah tarikan cahaya ungu, mereka berubah menjadi pusaran berukuran sekitar 10 kaki. Begitu pusaran itu terbentuk, ia meluas dengan cepat. 10 kaki, 100 kaki, 1000 kaki. Hanya dalam beberapa saat, pusaran itu tiba-tiba meningkat hingga ukuran beberapa ribu kaki. Dan tidak berhenti di situ, tetapi terus tumbuh. 5.000 kaki, 6.000 kaki, 7.000 kaki. Di bawah tatapan kagum banyak orang, pusaran itu terus membesar dengan cepat dan segera mencapai ukuran 10.000 kaki. Dari kejauhan, itu tampak seperti mulut neraka yang akan menelan dunia. Tampak sangat mengerikan. Apa itu? Mata Cukuang Seng menatap tajam ke dalam pusaran itu. Tidak seperti pusaran biasa, pusaran ini tidak hitam pekat, tetapi memiliki lapisan kristal setipis sayap jangkrik yang menjulur keluar, menutup seluruh mulut pusaran itu. Mungkinkah benda ini adalah penghalang sumber kutukan? Di lapisan kristal setipis sayap jangkrik ini, dia merasakan aura yang sangat kuno. Saat merasakan aura ini, darah di tubuhnya mulai mendidih, seolah-olah dia telah menerima semacam panggilan. Wajah Yahuan tampak serius. Dia mengepalkan telapak tangannya di udara, dan pil pemecah batas langsung meledak. Cahaya ungu mengalir turun seperti air terjun, mengalir ke pusaran di bawahnya. Setelah cahaya yang menyilaukan, pusaran itu langsung menghilang, hanya menyisakan lapisan kristal setipis sayap jangkrik yang tergantung di langit. Cahaya dingin dan panas turun dari langit, menyebabkan riak-riak pada lapisan kristal. Yahuan menatap lapisan kristal di depannya, lalu berbalik dengan ekspresi serius. Lalu berkata kepada semua orang, "Ini adalah penghalang luar sumber kutukan. Itu hanya perlu membuat lubang di dalamnya untuk bisa memasuki sumber kutukan." Mendengar ini, ekspresi semua orang tiba-tiba menjadi serius. Setelah hening sejenak, mereka semua mengangguk. "Tuan Muda Yo, mari kita mulai." "Bagus." Yahuan mengangguk. Lalu dia menangkupkan kedua tangannya. Sebuah kekuatan mental bagai badai menyapu keluar dari antara kedua alisnya. Tingkat lanjut level kelima. Mata Cukuang Seng sedikit berkilat. Kultivasi kekuatan mental Yahuan ini benar-benar telah mencapai tingkat setinggi itu. Mulailah, Yahuan berteriak pelan, dan dengan lambaian lengan bajunya, kekuatan mental yang dahsyat berubah menjadi tornado besar, langsung memborbardir penghalang di depannya. Melihat hal ini, semua orang segera mengambil tindakan. Serangan dahsyat itu jatuh seperti meteor dari langit, langsung menghantam penghalang seperti tetesan air hujan. Ribuan serangan dilancarkan pada saat yang sama, dan momentumnya sangat mengerikan. Bahkan, praktisi kuat di puncak alam Yin Yang tidak berani menghadapi secara langsung. Saat berikutnya, ribuan serangan menghantam penghalang. Seketika, suara gemuruh yang mengguncang langit menyebar ke segala arah. Dan seluruh dunia jatuh ke dalam keadaan membara. Udara pun di langit bergelombang bagaikan laut yang meluap, menciptakan gelombang besar yang besarnya ribuan kaki yang menghantam ruang dari segala arah. Untuk sesaat, di bawah hantaman kekuatan dahsyat itu, bahkan ruang pun terdistorasi menjadi lengkungan dan tampak akan segera hancur. Kemanapun gelombang kejut itu lewat, bumi langsung meledak dengan dahsyat. Gunung-gunung rata dengan tanah, dan lubang-lubang dalam yang tak terlihat ujungnya muncul di tanah. Setelah sekian lama, gelombang kejut yang dahsyat itu berangsur-angsur menghilang.
dan pemandangan di depan mereka pun segera menjadi lebih jelas. Ketika semua orang melihat penghalang itu, mata mereka hampir terbelalak. Bagaimana ini bisa terjadi? Teriakan tidak percaya pun terdengar. Penghalang yang muncul di depan mereka saat ini sebenarnya masih utuh. Suasana pun menjadi sangat sunyi. Banyak orang menatap penghalang itu dengan kaget, dengan ekspresi tidak percaya di wajah mereka. Setelah menahan serangan sekuat itu, penghalang ini sama sekali tidak terluka. Ini terlalu konyol. Wajah Yohuan berubah sangat jelek. Dia tidak menyangka bahwa daya tahan penghalang itu telah mencapai tingkat yang sangat menyenangkan. Bahkan, jika ribuan dari mereka menyerang pada saat yang sama, mereka tidak dapat menghancurkannya. Apa yang harus kita lakukan? Semua orang saling memandang dan tidak dapat menahan perasaan sedikit putus asa. Menghadapi rintangan yang begitu dahsyat, mereka merasa tidak berdaya. Mata Liu Tianba berkedip saat dia menatap penghalang kristal di depannya. Sedikit ekspresi terlintas di matanya. Kekuatan sebelumnya tampak telah tersebar. Chu Guangsheng menatap penghalang itu. Ekspresinya juga menunjukkan rasa perenungan. Dia juga merasa bahwa serangan ribuan orang tadi tidak mengerahkan kekuatan yang sebenarnya. Mungkinkah penghalang ini memiliki kemampuan untuk membubarkan kekuatan eksternal? Melihatnya tenggelam dalam pikirannya, Yahuan tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya. Kakak Chu, apakah kamu punya ide? Mendengar ini, Chu Guangsheng terdiam cukup lama sebelum dia berkata perlahan. Serangan kita sebelumnya tersebar, terlalu menyebar. Dan penghalang ini kemungkinan memiliki kemampuan untuk menyebarkan kekuatan. Sehingga kekuatan yang dapat mengancam penghalang itu hanya 1/10. Mendengar ini, Yahuan berpikir keras. Dan dia jelas menyadari masalah ini. Setelah berpikir cukup lama, dia melihat ke segala arah. Semua orang lalu berkata dengan suara keras, "Saya ingin tahu, apakah Anda di antara kalian yang memiliki pendapat berbeda dari saudara Chu?" "Saya setuju." Liu Tebe langsung menjawab, menunjukkan hal yang sama. "Saya juga setuju." Chen Yi juga ikut menjawab. Dengan kedua orang ini memimpin dalam mengungkapkan pendapat mereka, orang-orang lain juga menyatakan persetujuan satu demi satu, menyetujui apa yang dikatakan Chu Guangsheng sebelumnya. Kalau begitu, mari kita pusatkan semua kekuatan kita dan menyerang satu titik di penghalang itu, kata Yahuan dengan suara yang dalam. Yang mengejutkan, setelah mendengar ini, Chu Guangsheng menggelengkan kepalanya. Ini mungkin tidak cukup untuk menembus penghalang ini. Walau pemusatan kekuatan pada satu titik dapat melipat gandakan kekuatannya, namun tetap saja tidak dapat dihindari bahwa sebagian kekuatan akan tersebar oleh penghalang, sehingga tidak dapat dikerahkan secara maksimal. Menghadapi penghalang sekuat itu akan sulit bagi mereka untuk menembusnya jika mereka kehilangan sedikit kekuatan. Apa maksudmu, saudara Chu? Yahuan bertanya dengan serius. Chu Guangsheng tidak menjawab. Pandangannya tertuju pada penghalang dengan ekspresi tajam di wajahnya. Aku akan meninggalkan goresan lingkaran tanda pada penghalang. Nanti semua orang akan memusatkan kekuatan mereka untuk menyerang tanda ini. Dengan melihat apakah kita bisa menghancurkannya. Meninggalkan bekas, Yahuan tertegun saat menoleh dengan kaget. Ia tahu bahwa hal ini sama saja dengan memotong lingkaran goresan pada kaca keras.
lalu menggunakan kekuatan luar untuk memukulnya, yang pasti akan membuat kaca itu lebih mudah pecah. Tetapi pertanyaannya adalah, dapatkah ini dicapai dengan kekuatan satu orang? Kakak Chu, apa kamu yakin? Yahuan bertanya dengan ragu. Sebelumnya, kekuatan gabungan dari begitu banyak orang gagal merusak penghalang sama sekali. Sekarang, bagaimana mungkin Chu Kuang-Seng sendiri bisa meninggalkan lingkaran goresan pada penghalang? Itu terdengar seperti khayalan. Tentu, menghadapi keraguan Yahuan, Chu Kuang-Seng mengangguk. Bocah, sekarang bukan saatnya bagimu untuk pamer. Wang Fusang menatap lalu berkata dengan sinis. Chu Kuang-Seng terlalu malas untuk memerhatikannya. Dia tidak lagi peduli dalam perdebatan verbal, tetapi dia malah berjalan lurus menuju penghalang. Kau benar-benar orang tidak tahu dalamnya lautan. Wang Fusang mendengus dingin, ekspresinya menjadi semakin muram. Apakah bajingan kecil ini benar-benar berpikir dia begitu kuat? Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi nanti, kekuatan penghalang itu tidak akan cukup untuk menghancurkan orang ini menjadi berkeping-keping. Chu Kuang-Seng menarik nafas dalam-dalam, dan di bawah tatapan mata banyak orang, dia berjalan mendekati penghalang sedikit demi sedikit. Alasan mengapa dia berani melakukan tugas ini, tentu saja karena dia memiliki berlian sendiri. Sosoknya berhenti beberapa kaki dari penghalang. Dia menatap penghalang kristal itu dari dekat dan merasakan kekuatan luar biasa yang terpancar darinya. Bahkan dengan kepercayaan dirinya, jantungnya masih berdebar kencang, membuatnya menjadi gugup. Dia mengepalkan telapak tangannya, perlahan mengulurkan satu jari, dan menghadapi penghalang. Kulit di jarinya bergetar sedikit, dan gumpalan cahaya perlahan menyebar darinya. Akhirnya mengembun menjadi titik tajam berukuran sekitar 1 inci di ujung jarinya. Ujung tajam itu seperti perak dan tampak kecil, tetapi memancarkan aura yang sangat luar biasa. Jari-jarinya sedikit gemetar, meninggalkan goresan tak terlihat di ruang di depannya. Benda ini secara alami terbentuk dari kekuatan inti badai luar angkasa. Sejak ia menaklukkan badai angkasa hari itu, ia tidak pernah memiliki kesempatan untuk menggunakannya. Tetapi sekarang ia memiliki kesempatan itu. Wajah Chu Kuang-Seng tampak serius. Dia mengulurkan jarinya saat bergerak mendekati penghalang itu sedikit demi sedikit. Selama proses ini, seluruh lengan dan tubuhnya bergetar. Karena saat jari-jarinya mendekat, ia dapat merasakan bahwa kekuatan yang terkumpul di depannya menjadi semakin menakutkan. Menghadapi kekuatan sebesar itu, ia hanya seperti perahu kecil di lautan, yang sewaktu-waktu dapat ditelannya. Untungnya, meskipun kekuatan besar ini dan tak terbatas, kekuatan itu tidak agresif, jadi itu tidak menimbulkan ancaman baginya. Pada saat ini, terdengar suara tabrakan tajam. Kemudian jari-jari sepenuhnya bersentuhan dengan ruang kosong. Untuk sesaat, kulitnya menegang dan hawa dingin menjalar ke seluruh tubuhnya. Meskipun kekuatan penghalang ini tidak ofensif, tetapi penghalang ini seperti semut yang menghadapi gajah raksasa. Bahkan, jika lawan tidak menyerbu ke arah Anda, hanya dengan melihat Anda saja, sudah cukup untuk membuat Anda gemetar. Chu Kuang-Seng menggertakkan giginya, lalu menarik nafas dalam-dalam untuk menekan semua gejolak emosi di dalam hatinya. Dia menatap penghalang itu dan tatapan tajam perlahan-lahan terkumpul di matanya. Mari kita lihat.
dan jari-jarinya bergerak perlahan. Saat jarinya bergerak, dia dapat melihat goresan yang terbentuk darinya. Melihat semua ini, Cukuang Seng tiba-tiba merasa gembira. Tebakannya sebelumnya memang berhasil. Meskipun penghalang ini sangat kuat, ketajaman inti badai angkasa ini masih cukup untuk meninggalkan bekas di atasnya. Pada saat ini, bukan hanya dia saja, tetapi juga banyak orang yang menatap tempat ini dari jauh. Semua memasang ekspresi sangat terkejut di wajah mereka. Orang ini benar-benar berhasil. Yang lebih mengejutkan dari sudut pandang mereka, Cukuang Seng tampaknya telah menciptakan tanda di penghalang itu hanya dengan kekuatan jarinya. Apakah ini terlalu luar biasa? Terima kasih.